Hari ini saya akan berbicara sesuatu yang umum tapi suka lupa. Umum tapi suka lupa. Yaitu hidup dalam daging. Pasti dong ya. Kita hidup adalah orang dalam daging nih. Daging dan tulang seperti itu ya. Tapi tidak kedagingan. Bingung saudara ya. Hidup dalam daging tapi tidak kedagingan. Bagaimana itu caranya seperti itu, saudara? Saudara mungkin pernah membaca kitab cerita tentang Samson and Delilah. Di kitab Hakim-Hakim itu semua saudara bisa baca itu. Terutama mungkin Hakim-Hakim 6 sampai 12 kali situ ya. Saudara bisa baca itu kisah Samson. Samson adalah manusia yang kuat. Yang luar biasa dikasih kekuatan oleh Tuhan. Kekuatannya itu semua, rambutnya sampai giginya itu saudara, kekuatannya melebihi manusia biasa. Untuk melawan singa, beruang, macan buat dia itu sudah biasa. Mencabik-cabik binatang buas demikian seperti itu. Bahkan pada waktu dia melawan bangsa Filistin yang menghina bangsa Israel saudara. Dengan sepotong tulang seperti itu. Dia bisa membunuh begitu banyak orang saudara. Tanpa pedang, tanpa tombak, tanpa panah saudara. Dengan tulang demikian seperti itu. Samson adalah gambaran setiap orang percaya kepada Tuhan. Diberikan kekuatan. Kita adalah orang-orang yang telah menerima Tuhan dalam setiap hidup kita. Roh Kudus memberikan kita. Hati kita dijaga demikian seperti itu Roh Kudus. Kita diberikan kekuatan. Namanya kalau di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa engkau telah memakai semua ketopong keselamatan seperti itu. Berbaju jirahkan. Dilindungi semua saudara seperti itu. Kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Artinya adalah secara fisik orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak mudah atau tidak mungkin bisa jatuh ke dalam pencobaan. Selama dia pakai baju itu. Perlindungan demikian seperti itu saudara. Samson juga siapa yang bisa kalahkan Samson? Tidak ada saudara seperti itu. Karena dia itu mempunyai satu kekuatan yang luar biasa. Kita adalah orang-orang percaya dalam keadaan yang demikian itu. Tapi iblis itu mengetahui saudara. Supaya kita mau melepas baju zirah, keselamatan ketopong semuanya itu saudara. Supaya kita bisa mudah dipengaruhi oleh iblis kedagingan itu. Daging itu kan sangat mudah saudaranya. Dipengaruhi oleh dosa. Orang dari kecil, dari umur mungkin baru lahir, sampai umur dia 10 tahun mungkin seperti itu saudara. Hidup dalam kedagingan. Minta mama semuanya apapun yang dia butuhkan. Apa yang dia perlukan, dia minta. Saudara pernah ke supermarket lihat? Mungkin anak sendiri nanti bawa sendiri deh. Yang masih kecil-kecil gitu ya. Biarkan mereka ke supermarket. Ngambil coklat, ngambil permen, ngambil jelly, ngambil jus semuanya. Apa yang dia mau seperti itu. Nah jangan nak, nanti saja mama beli. Dia taruh, tapi mukanya langsung berubah saudara. Marah seperti itu. Mungkin ada juga yang guling-guling di lantai. Marah-marah gitu. Yang ketawa berarti pernah nih. Mengalami atau punya saudara seperti itu saudara. Itu adalah anak kecil tidak perlu diajar soal demikian itu. Secara kedagingan, secara duniawi itu. Dagingnya itu menolak kalau tidak diizinkan demikian seperti itu. Dia selalu begitu. 2 tahun, 10 tahun. Masa 20 tahun? 40 tahun masih begitu. Semua kalau tidak dikabulkan keinginannya itu marah. Mempunyai satu sikap yang tidak bisa menerima. Bahwa orang lain tidak bisa menerima demikian seperti itu. Itu adalah satu hal yang biasa. Saudara. Kedagingan demikian seperti itu. Tapi apakah kita bisa mengatasi semuanya itu? Hidup dalam daging. Semua ini. Tapi kita tidak kedagingan. Mungkin tidak 100% tidak kedagingan saudara ya. Makanya firman Tuhan itu mengatakan bahwa kita selalu supaya roh Tuhan itulah yang semakin kuat. Kita yang semakin kecil kan begitu saudara. Hal demikian itu.
Jadi Samson itu, kenapa dia bisa jatuh seperti itu? Bukan dari keadaan fisiknya, saudara. Kekuatannya demikian itu. Kekasihku, kenapa sih engkau bisa kuat begitu? Sampai luar biasa engkau kuatnya. Jangan dong, itu rahasia. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ya sama aku ini loh, kekasihmu, masa engkau tidak bisa memberitahu itu. Kita mau tahu kan? Oke deh. Dikasih tahulah semua saudara. Dari rambut segala macam itu harus dipotong. Dari mana jatuhnya Samson? Dari dalam. Perasaannya itulah yang menjatuhkan dia itu. Jadi Samson itu tidak digiring ke dalam pencobaan. Tidak digiring seperti itu. Dia sendiri karena terlengah melepaskan baju zirah semuanya itu ke topong keselamatan demikian itu. Masuklah ke dalam pencobaan. Berapa banyak orang yang percaya juga demikian saudara. Mengalami hal demikian itu. Pagi ini kita akan melihat saudara, paling enggak ada 3 hal. Banyak hal saudara, tapi kita membahas hanya 3 saja. Bagaimana sih supaya kita nih orang-orang yang tetap hidup dalam dunia ini membutuhkan pekerjaan kita, membutuhkan financial kita, membutuhkan kesenangan kita, membutuhkan apa yang kita perlukan semua kebutuhan secara hidup kita semuanya ini. Bagaimana supaya kita itu tidak kedagingan itu. Seperti itu, saudara. Kita lihat dulu firman Tuhan yang pertama, saudara. Di dalam kitab Matius 26 ayat 41. Ini adalah cerita pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Murid-murid itu disuruh, jangan tidur ya, tunggu aku di sini. Makanya dia bilang begini, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Rasa kantuk yang demikian itu adalah pencobaan buat murid-murid. Sudah dikatakan jangan tidur, tunggu aku hanya beberapa saat saja kok, demikian seperti itu. Tapi toh mereka akhirnya tidur juga seperti itu. Satu hal dalam keadaan itu, kita memang punya satu kemauan saudara. Satu kemauan itu. Apa yang kita mau lakukan. Tapi itu, daging lemah, roh penurut seperti itu. Hal pertama saya mau katakan adalah, kita supaya tidak hidup dalam kedagingan tersebut itu, berjaga-jagalah. Waspada, berjaga-jaga demi seperti itu saudara. Orang yang waspada itu kan kata waspada, atau berjaga-jaga seperti itu kan kata kerja ya. Verb yang harus kita lakukan kan, benar ya? Masa orang berjaga-jaga itu tidur, atau dia main kartu, atau dia main catur. Enggak saudara. Berjaga-jaga itu adalah satu tugas, satu yang harus dilakukan untuk supaya siap apa yang terjadi di depan seperti itu. Apa yang sebelum terjadi, dia harus sudah siap-siap demikian seperti itu. Orang yang berjaga-jaga gitu, takut nanti mati lampu, sudah siap senter di sini. Sudah perlukan apa? Ada mungkin penjahat, dia sudah punya alat kali untuk melawan penjahat demikian seperti itu. Itu orang berjaga-jaga demikian saudara. Berjaga-jaga yang demikian itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang yang waspada itu. Jangan sampai kita itu terlena. Hidup dalam kedagingan itu sangat luar biasa saudara. Pengaruhnya seperti itu. Dunia ini selalu mempengaruhi demikian itu. Apa yang saudara tidak pernah alami dalam dunia ini. Pada saat ini mungkin terutama orang-orang yang rajin membaca berita. Kejadian dalam dunia ini saudara. Kedepannya bagaimana? Gak usah jauh-jauh mungkin di luar negeri. Di tempat kita aja, negara kita bagaimana nanti prediksi tahun depan demikian seperti itu. Tadi saya baru bercerita dengan teman, ya, teman dari Manado, dia bilang dagang itu sepi Pak sekarang. Turun omset 15%. Seperti itu. Kenapa saya bilang, ya mungkin itu faktor ekonomi. Semua orang menjaga uang supaya dia tetap bisa makan. Supaya keluarganya tetap bisa terpelihara. Jadi hal-hal yang tidak penting dia tidak beli. Satu lagi mungkin ada saingan itu secara online. Penjualan demikian, saya katakan demikian saudara. Itu adalah orang-orang yang tahu. Dia itu berjaga-jaga demikian seperti itu.
Tidak kelewatan, tidak kebablasan bahwa apa yang dilakukan itu, sampai di sini saya sudah kehabisan demikian seperti itu. Samson tidak melakukan kewaspadaan demikian itu. Mula-mula memang waspada. Mula-mula memang hati-hati, saudara, seperti itu. Setiap orang percaya juga demikian, saudara, kan? Hati-hati, diingatkan, diperingati, dikasih tahu, dikasih nasihat. Makanya orang yang tidak pernah ngikut persekutuan sudah seperti itu, terutama mungkin di komsel atau persekutuan ibadah yang lain seperti itu, dia sangat mudah itu tidak waspada. Apalagi temannya itu dunia. Ngomongnya soal dunia terus seperti itu. Tidak ada yang mengingatkan seperti itu. Gak pernah waspada. Orang waspada itu kan selalu meningkatkan kemampuan diri kan. Meningkatkan itu kan. Waspada itu. Sekarang ada alat-alat yang canggih. Oh, saya tidak bisa tangkau sampai sana. Saya pakai namanya CCTV demikian seperti itu. Saya mungkin tidak sampai demikian seperti itu. Waspada. Karena kita tidak tahu terjadi apa yang di depan, saudara. Tidak pernah kita tahu seperti itu. Hanya mata Tuhan yang di dalam setiap hidup kita tahu tentang hal demikian itu. Dia yang dapat memberikan kepada kita warning, waspada, hati-hati demikian seperti itu. Jangan sampai terlambat. Seperti Samson itu, saudara. Sudah dilepas semuanya rahasia tentang dirinya itu. Akhirnya dia menjadi lemah. Akhirnya dihukum. Matanya dicungkil, dikerja paksa, saudara, seperti itu. Waspadai demikian, saudara, seperti itu. 1 Tesalonika 5 ayat 21. 1 Tesalonika 5 ayat 21 bilang gini. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi kita, saudara, dalam setiap hidup ini kalau kita waspada, saudara, kita harus menguji segala sesuatu. Waspada demikian seperti itu. Diuji kedagingan itu. Contohnya kedagingan apa, Pak? Paling gampang apa sih, saudara? Tersinggung. Itu kan paling banyak ya. Siapa yang tidak pernah tersinggung sini? Tersinggung itu adalah yang paling banyak terjadi itu. Makanya kalau di Jakarta, saudara setir mobil supaya tidak tersinggung, tergesek gitu dengan kendaraan-kendaraan yang lain itu. Ada dua pilihan. Saudara lebih cepat atau saudara sabar, mundur. Jangan sama-sama. Kalau dulu Metro Mini ya, sekarang tidak ada ya. Sekarang mungkin yang lain-lain juga masih banyak seperti itu. Ada dua pilihan, saudara. Saudara lebih cepat, lebih tinggi rohani saudara untuk mencapai semuanya itu. Atau saudara sabar. Seperti itu. Biarkan dia berlalu. Jangan disaingi. Artinya adalah semua pencobaan-pencobaan demikian itu jangan dibarengin, saudara, seperti itu. Kita berdoa kepada Tuhan. Waspada. Apa Tuhan Yesus maksud dia melakukan demikian itu? Apa hal ini seperti itu? Apa pencobaan ini untuk saya demikian, saudara? Tuhan, supaya saya bisa dapat mengerti hikmat daripada pencobaan ini. Tuhan, berikan saya kekuatan. Berarti adalah kita mundur sebentar. Tuhan, atasi semuanya Tuhan bersama aku. Tuhan kasih hikmat untuk kita lebih cepat lagi, naik lagi. Kita semuanya dapat melewati semuanya. Saudara, ada satu kisah bahwa saudara tahu pendaki gunung. Apa yang ditakuti oleh pendaki gunung? The mountain climber. Apa yang ditakuti? Dipatok ular, saudara. Pada waktu dia menanggi itu. Kan batu-batu itu banyak lubang ya. Mereka paling takut dipatok oleh ular, saudara. Makanya mereka berusaha naik setinggi mungkin. Lebih cepat, baru istirahat. Karena ketinggian tertentu itu, ular sudah tidak bisa menembus seperti itu. Dia mau naik lebih tinggi demikian seperti itu. Kita pun harus demikian, saudara. Untuk waspada dalam setiap hidup kita itu, kita harus lebih tinggi terbang seperti Raja Wali. Itu kewaspadaan yang demikian seperti itu. Ada lagi kisah, saudara, bahwa ada seseorang pendaki, ini pendaki juga, saudara ya. Pendaki itu, dia itu naik ke gunung, dia mau naik ke puncak gunung. Tapi dia tidak kuat. Dia hanya naik setengah. Karena tidak ada yang memberikan dia kekuatan seperti itu. Saya sudah lelah. Kalau kita ikut terus persekutuan kita bersama Tuhan kepada saudara-saudara kita seiman demikian itu yang memberikan kita kekuatan. Ada yang mendorong kita, saudara. Pendaki demikian itu karena ada temannya sampai di situ. Kita naik ke atas yuk. Oh, ada temannya.
Oke, kita naik sampai ke atas. Kasihkan semangat. Saudara yang tidak pernah ikut hal demikian itu, saudara akan lelah. Lelah saudara. Begini aja ya, doa gak pernah dijawab. Doa-doa begitu lama tidak pernah ada jawaban doa. Tidak ada hasilnya demikian. Karena saudara tidak ada yang mendorong demikian itu, sudah seperti itu. Saudara sendiri yang membatasi diri itu. Supaya tidak ada yang membantu kita seperti itu. Persekutuan-persekutuan pertemuan ibadah kita adalah yang membuat kita orang-orang yang menjadikan seharusnya itu tambah positif demikian itu. Mengalami satu pertumbuhan, mengalami satu namanya pendewasaan rohani kita. Sempurna, jauh daripada itu semua. Karena kita adalah orang-orang yang masih memerlukan Tuhan demikian. Satu contoh lagi saudara seperti itu. Saudara pernah setir mobil? Malam-malam mungkin di ada pegunungan demikian seperti itu. Turun naik demikian itu. Saudara waspada enggak? Mungkin tadinya tingkat kewaspadaan itu hanya di jalan besar seperti ini 50%. Tapi di jalan gunung-gunung seperti itu saudara butuh konsentrasi sampai 80%. Karena saudara lupa ngerem saja, lewatlah saudara ke tempat yang lain demikian itu. Kewaspadaan demikian saudara. Terkadang kita memang dalam keadaan, comfort zone ya. Di daerah yang nyaman. Saudara kita tidak perlu terlalu waspada. Tapi pada satu saat titik tertentu, saudara mengalami satu problema, masalah dalam setiap hidup kita, itu butuh ekstra kewaspadaan. Butuh itu saudara, seperti itu. Butuh daripada umpamanya firman Tuhan itu. Kalau kita berdoa, Tuhan, begitu banyak persoalan dalam hidup aku Tuhan Yesus. Begitu berat, aku tidak tahan Tuhan. Kita membaca firman. Firman itu seperti aliran air yang menyiram kita saudara. Memberikan kita, membuka kita. Semua belenggu-belenggu demikian seperti itu saudara. Oh itu ya Tuhan Yesus. Bawa dalam Tuhan. Waspada bersama Tuhan. Tangan Tuhan tidak pernah lebih terlambat daripada semua kejadian yang akan kita alami saudara. Galatia 5 ayat 17. Kita akan lihat ini ya. Kenapa kedagingan itu jangan kita perkuat saudara. Hidup dalam daging yes, tapi jangan kedagingan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Vice versa seperti itu. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Pengen berbuat baik nih, pengen nolong orang itu tuh, aduh. Ngapain tolong dia ya? Saya juga masih butuh pertolongan. Memberi kepada dia ini bantuan. Aduh ngapain ya? Saya juga masih membutuhkan bantuan. Seperti itu. Itu adalah kedagingan roh yang demikian seperti itu saudara. Roh kedagingan demikian itu. Selalu dia bertentangan demikian. Saudara, jujur nih semua katakan. Pada waktu saudara mau menerima baptisan gereja ini. Atau baptisan terima Yesus saudara. Apa pergumulan dalam hidup saudara? Saya harus jadi orang pengikut Kristus ya. Saya harus jadi orang Kristen ya. Gimana ya nanti keluarga saya ya. Bagaimana nanti komunitas saya ya. Bagaimana nanti hubungan saya dengan bisnis-bisnis saya seperti itu ya. Tapi di dorongan di dalam roh kita itu. Di dalam Tuhan ada janji kepastian. Di dalam Tuhan itu ada penghiburan. Di dalam itu ada kekuatan. Di dalam Tuhan itu ada satu hal yang supranatural yang aku tidak bisa dapatkan tempat lain. Mungkin saudara bikin ini, saudara adalah orang-orang yang dikatakan suka menganalisa saudara ya. Ditulislah gitu. Jadi secara logika seperti gini. Secara rohani demikian seperti itu. Ada yang tidak masuk akal ya. Di luar nalar kita ya sebagai orang percaya ya. Bahwa pertolongan Tuhan itu adalah ya dan amin. Saya belum pernah lihat. Itu saudara. Nah itu adalah satu namanya kita waspada. Mulai daging itu mulai menggerogoti kita. Nggak usah lah. Jangan macam-macam lah. Tapi roh itu yang harus kita perkuat saudara demikian itu. Oke, kamu dibaptis. Kamu sekarang sudah menjadi orang Kristen. Sampai di situ. Kemudian saya mau ke gereja dong. Saya udah jadi orang Kristen. Saya mau menyanyi, memuji Tuhan.
saya mau menyembah kepada Tuhan demikian itu. Aduh, kamu nanti dilihat orang bagaimana ya? Kamu mengangkat tangan, kamu bertepuk tangan, kamu menangis seperti itu saudara. Apa jadinya bagi dunia ini? Apa jadinya bagi dunia ini dilihat oleh orang lain seperti itu saudara? Apakah saudara peduli demikian itu saudara? Itu kedagingan bilang begitu, ngapain? Tapi roh kita tidak. Saya akan menikmati, memuji, menyembah Tuhanku yang luar biasa. Memberikan semua apa yang aku punya. Aku memberikan semua karunia yang aku berikan kepada Tuhan itu. Aku akan menyembah dan memuji Tuhan sampai akhir hidupku. Saudara menjadilah orang-orang yang memuji, menyembah Tuhan. Seperti itu. Oke, kamu sudah lewat demikian. Yang ketiga adalah, saya mau melayani Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Daging mulai narik lagi. Ngapain melayani Tuhan? Oke lah ke gereja lah. Setelah pulang gereja, pulang langsung. Main golf, kumpul sama teman-teman dunia kan boleh dong. Sudah melakukan tugas ke gereja. Sudah melakukan kewajiban seorang Kristiani untuk ke gereja. Daging selalu begitu saudara. Kita tahu bahwa itu adalah kedagingan saudara. Seperti itu. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Itu semua adalah keputusan di tangan kita, saudara. Saudara mau atau tidak? Waspada enggak? Kedagingan demikian itu yang menyeret itu. Dosa-dosa demikian seperti itu. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan. Nanti sampai 3 kali sebelum kamu menjawab menyangkal aku, ayam akan berkokok. Petrus di dalam keadaan titik terlemah daripada kepercayaannya kepada Kristus. Dia menyangkal Kristus seperti itu saudara. Tapi lihat saudara, begitu dia sadar mengalami satu kesalahan, dia menangis, dia bertobat, dia menyesal seperti itu. Apalagi dia kemudian dicurahkan oleh Roh Kudus seperti itu. Dia menjadi seorang yang luar biasa. Kedagingan itu selalu menyeret kita. Saudara. Hal-hal yang tidak baik. Apapun yang saudara lakukan yang tidak baik. Baik itu nanti mencela pelayanan di gereja. Siapapun itu. Baik dari greeter, usher, dari worship leader, singers, musician semua itu. Itu adalah pekerjaan si iblis. Yang didomprengi di dalam kedagingan kita. Amin saudara. Bahwa demikian, ya. Jangan kita tertipu oleh tipu muslihat iblis demikian seperti itu. Yang kedua, saudara. Kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 16.